Pelaku pembunuhan berantai dengan modus racun tikus di Bekasi ternyata menyasar para tenaga kerja wanita atau TKW untuk menjadi korbannya. Di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan, 2 korban kekejian para tersangka di Cianjur, Jawa Barat merupakan tenaga kerja wanita atau TKW. Informasi itu didapatkan setelah polisi menyelidiki dan mendalami keterangan dari para tersangka yakni Wawan Erawan, Solihin, dan Muhammad Dede Solihudin. Sebelum meracuni keluarga sendiri, para tersangka sebelumnya telah melakukan pembunuhan. Para tersangka merupakan penipu dengan kedok menggandakan harta dengan kekuatan supranatural. Saat para korban menagih harta yang hendak digandakan, para tersangka membunuh para korban. Biasanya, kata Hengki, para korban yang disasar para pelaku ialah TKW. Pun polisi berhasil membongkar kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, berangkat dari kesaksian 2 orang TKW yang berhasil lolos menjadi korban pembunuhan. Motif pembunuhan di Cianjur dan Garut adalah untuk menguasai harta korban. Para tersangka menipu korban agar memberikan hartanya dengan iming-iming memberi kesuksesan dan kekayaan dengan kemampuan supranatural. Para korban umumnya ialah TKW. Mereka ditipu beragam mulai dari 180 juta rupiah hingga 250 juta. Setelah tipu dayanya berhasil dan korban menagih janji tersangka, para korban selanjutnya dilenyapkan. Berdasarkan penyelidikan, para korban dibunuh dengan cara dicekik menggunakan kain. Ada juga korban yang dibunuh menggunakan pestisida dan racun tikus. Beberapa aksi pembunuhan dengan racun tikus dilakukan ketika para tersangka membunuh keluarga mereka sendiri. Motif pembunuhan tersebut lantaran para anggota keluarga itu dianggap berbahaya lantaran mengetahui aksi kejahatan para pelaku. Kemudian berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, malam itu juga kami tangkap 2 orang di Cianjur. Dari 2 orang Cianjur, ternyata 1 orang ini atas nama Dede yang ada di rumah sakit Bantar di Bekasi, RSUD Bantar Gebang, kita pindah ke Ramat Jati, ternyata ini juga tersangka. Dan kami teliti, kami adakan interogasi, kami juga didampingi tim ahli dari psikologi forensik untuk melaksanakan otopsi psikologi terhadap pelaku-pelaku ini. Akhirnya terungkap lagi. Ternyata kami temukan entry point baru, fakta baru. Ada korban-korban lain sebelum TKP Bekasi. Kami mendapatkan kesaksian dari salah satu keluarga dekat dari tersangka ini menyatakan, saya juga dulu hampir dibunuh, Pak. Tapi kemudian saya melarikan diri dan sekarang menjadi TKW di luar negeri, Saudi Arabia. Kami adakan pemeriksaan secara berkesinambungan. Ya, kami ketemukan fakta baru lagi. Ternyata tersangka atas nama Dede ini mengkumpulir dana-dana yang diperoleh dari para TKW yang ada di luar negeri. Berdasarkan kesaksian beberapa orang saksi, mereka dijanjikan pada saat kembali ke Indonesia akan ada rumah bagus dan lain sebagainya, ada penggandaan uang. Kemudian hasil pengakuan tersangka, mereka sudah membunuh 6 orang di luar TKP Bekasi. Dan saat ini sedang kita selidiki. Sampai sekarang tim kami kolaborasi interprofesi, laboratorium forensik, kedokteran forensik, tim penyelidik lapangan kami masih berkumpul di Cianjur. Sudah berhasil dibongkar 3 bukan makam ya, jadi tempat dikuburkan korban-korban ini. Ada yang di sebelah WC, ada di dalam rumah dan sebagainya. Bahkan yang menjadikan rekan sekalian, di salah satu rumah tersangka sudah disiapkan lubang baru yang sama persis dengan TKP yang ada di Bekasi. Siapakah yang menjadi korban berikutnya? Ini yang kami sedang selidiki. Namun yang menjadi catatan kita semua di sini perlu kami sampaikan pada rekan sekalian. Jangan lupa subscribe ya.